Investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Data penjualan retail bulan Juni tumbuh 0,2% month on month, di bawah ekspektasi 0,5% month on month, serta lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan Mei sebesar 0,5% month on month. The Fed akan membahas kebijakan moneter pekan ini. Pasar memprediksi bahwa The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS. Tapi setelah bulan Juli, pasar memproyeksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan karena inflasi bulan Juni hanya tumbuh 3% year on year, hampir mendekati target The Fed sebesar 2% year on year. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang pertama akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 1,7% annualized versus 2% annualized kuartal 1. Zona Asia. Perekonomian Cina di kuartal 2 tumbuh 6,3% year on year, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang tumbuh 3,5% year on year. Tapi hasil pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di bawah ekspektasi 7,3% year on year. Zona Indonesia. Neraca perdagangan bulan Juni tercatat surplus 3,46 miliar US dollar, lebih baik dibandingkan ekspektasi surplus 1,35 miliar US dollar. Surplus di atas ekspektasi lebih disebabkan penurunan impor bulan Juni sebesar 18,35% year on year, sedangkan ekspor juga mengalami penurunan 21,18% year on year. Data pertumbuhan kredit secara tahunan bulan Juni akan dirilis pekan ini. Kredit bulan Mei masih dapat tumbuh 9,39% year on year. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter pekan ini. Diproyeksikan tidak ada perubahan suku bunga acuan atau tetap berada di level 5,75%. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,16% week on week di level 6.880,802. Pekan ini, The Fed akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS. Tapi setelah bulan Juli, pasar memperkirakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Kondisi kebijakan moneter yang tidak akan terlalu ketat di masa mendatang seharusnya memberikan efek positif bagi pasar ekonomi global termasuk IHSG. Dari domestik, Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak akan mengubah suku bunga acuan. Selain itu, akan dirilis pula data pertumbuhan kredit bulan Juni yang diharapkan lebih baik dibandingkan pertumbuhan bulan Mei, sehingga dapat memberikan efek positif tambahan bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2,11 triliun rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 20,16 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor energi, cyclical, dan properti, masing-masing sebesar 2,75%, 1,21%, dan 1,06% secara mingguan. Pada tanggal 21 Juli 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 flat menjadi 5,88%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 naik menjadi 6,23%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 naik menjadi 6,34%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 flat menjadi 6,42%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 4,81%. Dan yield US Treasury 10 tahun flat di 3,84%. Dibandingkan dengan posisi per 14 Juli 2023 yaitu 4,77% dan 3,83%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 82,61 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,46% week on week pada level 15,027. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 17 Juli 2023 tercatat sebesar 848,37 triliun rupiah atau sebesar 15,57% dari total outstandingnya.
meningkat dibandingkan posisi per 14 Juli 2023, yaitu sebesar 847,67 triliun rupiah atau 15,44% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed mulai menahan suku bunga acuan di pertemuan bulan Juni, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.